Simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain dirugikan. Simbiosis komensalisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Pertama, pohon kopi dan tumbuhan anggrek. Tumbuhan anggrek hidup menempel pada batang atau cabang pohon kopi untuk mendapatkan tempat tumbuh dan akses cahaya matahari. Pohon kopi tidak dirugikan maupun diuntungkan secara langsung oleh keberadaan anggrek tersebut. Pohon bacang dan tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit menempel pada pohon bacang untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya. Pohon bacang tidak dirugikan, diuntungkan secara langsung. Pohon durian dan paku-pakuan. Paku-pakuan menempel pada batang pohon durian untuk mendapatkan tempat hidup, udara, dan cahaya matahari. Pohon durian tidak dirugikan maupun diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Pertama, pohon kelapa antara semut dan kutu putih. Semut mendapat makanan manis, sedangkan tanaman bisa diuntungkan karena dilindungi semut dari predator. Kumbang dan tanaman terong. Kumbang datang ke bunga tanaman terong untuk mengambil nektar atau serbuk sari sebagai makanan. Saat berpindah dari satu bunga ke bunga lain, kumbang membantu proses penyerbukan tanaman terong. Tanaman terong terbantu menghasilkan buah dan biji karena penyerbukan. Hubungan simbiosis antara jamur dan alga. Jamur memberi tempat hidup, air, dan perlindungan, sedangkan alga membuat makanan melalui fotosintesis. Selanjutnya, simbiosis parasitisme, tanaman bayam dan serangga. Serangga menguntungkan karena mendapat makanan, tanaman dirugikan karena daun menjadi rusak dan pertumbuhan terganggu. Simbiosis parasitisme nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan karena memperoleh darah untuk makan dan membantu perkembangan telurnya. Manusia dirugikan karena gatal, kehilangan sedikit darah, dan bisa tertular penyakit seperti demam atau malaria. Selanjutnya, kutu dan kucing. Kutu mendapat keuntungan karena mengisap darah dan tinggal di tubuh kucing. Kucing dirugikan karena merasa gatal, bahkan bisa sakit atau terkena infeksi kulit. Kesimpulan dari praktikum ini, ketiga jenis simbiosis menunjukkan adanya hubungan antara makhluk hidup, tetapi dampaknya berbeda-beda. Ada yang saling menguntungkan, ada yang hanya menguntungkan satu pihak tanpa merugikan pihak lain, dan ada yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Sampai di sini praktikum kali ini. Terima kasih.